orang Jakarta ya terutama tuh. Oh banyak pembantu di sana gitu. Oh iya mas. Mas Aris hidup dari zaman nggak ada handphone. Nggak ada handphone. Parah banget. Ya di highlightnya gitu aja. Konkretin aja. Bu, bos. Mana sih ini anak-anak? Katanya podcast nih hari ini. Rendingin gocek tuh, rendingin tuh bos tuh. Lu nggak kaget sih dia? Kaget sih. Bau-baunya tuh ada gitu loh. Bau-baunya ada kok, tapi orangnya nggak ada. Bau apa nih? Sudah kali-kali ngerjain kan. Saling pahamnya bergaul sama kalian berdua gitu kan, sama Bu Bos juga. Jadi aromanya itu udah kebaca ya mas, udah kebaca ya. Walaupun ini lagi agak flu sebenarnya. Emang lagi musim mas. Lagi musim. Aduh. Ya kali-kali lah kita ngagetin gini kan, kita nggak pernah ngagetin gini, bikin nggak konsep. pernah Ulangi. Siapa tahu lebih kaget. Beneran suruh ulang nih, kalau disuruh saya juga jadi ulang beneran. Tapi lucu loh soal kayak gitu tuh. Gue dulu pernah ngekos ya gue kan kuliah di UNS ya. Bapak kosnya itu galak banget. Dia nggak tinggal di situ, tapi suatu saat dia itu kayak istilahnya sidak lah ya. Dia datang duluan. Kita masuk ke kos-kosan kayak gitu, itu nggak salam, suruh diulang lagi, keluar, ulangi. Oh pas lagi sidak gitu mas? Iya, jadi pas sidak dia udah di dalam tuh ceritanya. Anak-anak pada pulang dari kampus, langsung nyelonong aja dong biasanya gitu kan, langsung gitu. Nah itu ketahuan dong, gue masuk di situ. Kok nggak salam? Ulangi. Oh iya Pak, sorry. Keluar lagi terus bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi salim nggak bisa itu mas? Nggak salim nggak? Salim. Salim kalau ada dia tuh harus salim. Bukan gitu, takutnya disuruh jalan jongkok. Nggak, itu mah masuk pondok pesantren kalau kayak gitu mah. Ya Allah. Ya, Seru ya lucu-lucu kalau sih. ngagetin lucu-lucuan kayak gini tuh. Ya. Seru. Makanya kalau mau diulang boleh tuh. Jangan. Ini sidak juga berarti. Sidak juga, iya bener. Wasting time. Tapi anyway, kenapa sih kalian manggil gua nih buat podcast nih? Kalian Karena- punya ide apa sih sebenarnya? Karena kan sebetulnya kita kan udah mengundang beberapa narasumber nih mas. Terus ternyata selama makan siang itu banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadiin pelajaran gitu, atau kisah-kisah mistis yang serem-serem gitu yang kita dapat dari acara makan siang gitu, Oh, dari jadi gini. internal kantor, dari teman-teman Ya. kantor. Jadi gimana kalau kita podcastnya bareng orang kantor aja. Nah, maksudnya berangkat dari narsum yang udah kita temuin dan podcast bareng juga nih mas, banyak insight juga dari mereka nih. Tapi di luar emang kita udah podcast, kan kalau untuk sehari-hari kan kita di kantor aja nih mas ya. Iya, kan? iya, Ngobrol iya. sama orang kantor, makan siang sama orang kantor, Iya ya sih. kan, ngobrol-ngobrol tiap hari sama orang kantor. Nah, Meeting juga kita tiap minggu ya. Iya, sama orang kantor. Nah di samping itu kita juga mikir nih, kita dapat insight juga sebenarnya dari Iya. orang kantor, dari makan siang doang, gini-gini. Kenapa nggak orang internal aja dulu kita ajak ya? Betul. Banyak pengalaman nih, banyak insight-nya juga pasti kan. Nah, kita tarik lah dari kita, bos kita dulu nih yang pertama nih ya kan. Kita yakin nih pasti Iya, iya, pengalamannya juga banyak banget nih. Keren. Gue setuju banget sih karena ya gue juga banyak belajar nggak cuman dari orang-orang yang lebih senior gitu ya. Bahkan kalian pun sebenarnya sebagai laboratorium gue untuk belajar iya. ya kan. Bagaimana kita saat ini lagi mencoba peruntungan tanda kutip ya di sosial media, ya banyak belajar juga Iya, sama pasti. Gen Z seperti kan. Gen Z kan ya? Iya pasti. Gen Z. Saya Gen Z, Anda Gen Z kan? Gen Z. Nanya ke dianya agak mukanya agak beda. Iya, Gen Z kan gitu. penonton konkret tuh pada yakin nih yang cewek Gen Z. Iya, kok agak skeptis ya kalau ke Anda ya. Ini beneran Gen Pak Z Bos nih. kira-kira terlihat seperti generasi apa nih guys? Generasi siapa? Kolonial ya? Tua banget dong. Belanda. Nah, Belanda gitu, Romusa katanya. Romusa. Nah, Iya. makanya kita undang Pak Bos nih hari ini buat ngobrol-ngobrol nih, kita nanya-nanya nih ya kan, kilas balik Ya. Mas Aris gitu kan. Nah, sebelum ngomongin Mas Aris, boleh dari Mas Aris perkenalan dulu kali Mas Pak Bos nih. Pak Bos ini siapa sih? Oke, tadi udah disebut nama gue Aris gitu Kepencet, ya. guys. Lengkapnya Aris Ahmadi. Ya, saat ini ada di media bisnis dan investasi kontan dan sekarang lagi membidani ya, divisi baru yang kita namakan The Concrete. Yes. Gitu. Dan siapa aja ya? Ini salah satunya. Ada Salah dua.
cowok satu ganteng ya kan, cewek dua gitu. cantik-cantik ya kan. Bu Bos say hai dong. Hai. Nah, iya. kedengeran suaranya udah sahdu kan. Suka dicariin mulu mas, beliau nih. Beliau. nyari 3 orang ini tuh perjuangannya luar biasa ya kan, di tengah apa istilahnya problematika Gen Z ya kan. Kalian mestinya bangga loh. Iya, alhamdulillah Ya nggak? bangga banget, gokil. Tos dulu Bu Bos. Virtual. Terpilih di konten idol. Ah, sekarang kan- Korla Idol. Nah kalau sekarang kan Mas Aris itu sebagai Pak Bos kita di konten. Bener. Nah bisa diceritain nggak siapa sih Aris dulu? Aris dulu itu seperti apa dan siapa? Dulu nih terserah ya mas, mau dari kecil atau dari sekolah atau gitu. Kejauhan ya, aku dari kecil ya. Nggak apa-apa. Ya, Aris dulu itu anak seorang guru SD. Tisu. Ini nggak ada air, nggak ada tisu, gimana sih ini podcast? Nggak ada persiapannya kayaknya deh. Inspiratif. Iya benar. Terus mas, Anak seorang guru SD di daerah Cilacap sana. Jadi kalau kalian teman-teman dengar Cilacap itu biasanya asosiasinya ke Nusa Kambangan gitu kan. Atau mungkin bahkan banyak yang langsung orang Jakarta ya terutama tuh. Oh banyak pembantu di sana gitu. oh iya mas. Oh sama kayak Banyak Garut, orang-orang Tukur gitu iya ya. gitu kan. Orang-orang Cilacap itu banyak menghasilkan asisten rumah tangga. Gitu. Terkenalnya orangnya kan apa ya istilahnya manut-manut gitu kan. Nah itu dulu makanya di kampung itu profesi-profesi itu kita tuh sangat terbatas pemahamannya. Itu ada profesi seperti AE gitu kan. Korporat gitu ya Mas. Corporate itu nggak ada gitu. Terus tahunya ya itu profesi guru itu udah sangat apa istilahnya wow sekali gitu ya. Jadi bapak ibuku sebagai guru tuh dianggapnya anaknya juga nanti harus jadi guru. Nah persepsi atau apa ya istilahnya apa ya itu istilahnya ya? Stigma atau apa bukan ya apa ya istilahnya pemahaman itu gitu kan ya. Jadi udah mendarah daging banget sehingga Aris nanti juga mestinya jadi guru nih gitu kan. Nah dari situ aku juga udah mikir waduh jadi guru ya. Akhirnya sekolah tadinya diarahkannya itu ke IKIP dulu, namanya IKIP tuh. Apa tuh? IKIP tuh kayak Institut Keguruan Ilmu Pendidikan ya kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Ketahuan ya generasi berapa ya? Generasi apa nih masih ada IKIP nih? Iya. Jadi ya sekolah pun harus ngekos jauh-jauh karena memang SMA tuh Mas? dari SMP bahkan. Udah sendiri ngekos mas. Udah ngekos sendiri gitu. Jadi karena bener-bener daerah kita itu sangat terpencil. Jadi kalau masuk ke rumahku itu nggak ada jalan lain selain ngelewatin jalan yang tadi kita masuk gitu. Karena udah buntu ke sana. Masuk lagi ya udah kayak hutan-hutan karet gitu, perkebunan PTPN kayak gitu. Nah jadi begitu SMP itu kita harus ngekos. Di daerah kita itu Cilacap ujung, berbatasan dengan Jawa Barat gitu. Nah di situ jadi harus ngekos. Nah ngekos agak mahal, makanya kita harus masuk ke pondok pesantren lah kayak gitu. Wadaw. Nah, jadi Aris dulu ya orang yang mungkin sama sekali nggak kepikiran kerja di media, apalagi mungkin kemudian menggeluti istilahnya sosial media seperti ini yang dulu sama sekali HP pun belum ada ya kan. Nggak kepikiran sebenarnya. Mas Aris hidup dari zaman nggak ada handphone. Nggak ada handphone. Parah banget. Ya di highlightnya gitu aja. Gue penasaran. Nggak ada Tebak internet. guys di kolom komen berarti. Nggak ada handphone, nggak ada internet. Jadi kebayangkan lu kalau janjian, kalau kita flashback ke belakang juga, dulu kok bisa kita janjian misalkan main bareng gitu kan. Iya kok bisa sih? Saya juga kadang bingung kepikiran kayak gitu mas. Kadang kayak misalkan kalau kita mau tidur main handphone nih. Dulu kalau nggak ada handphone mau tidur ngapain ya? Nyampe tidur ya gabut kan? Bengong. Iya, jadi memang justru dari situ kita mungkin banyak inspirasinya karena kita mikir, oh besok ngapain ya? Besok gue sekolah apa ya?
Cuman memang jadi kemudian nggak ada referensi juga karena nyariin referensinya itu di mana gitu. Itu nggak ada sama sekali. Jadi mau nggak mau ya harus ke perpustakaan baca buku. Which is buku itu kan sebenarnya nggak secepat sekarang kan. Maksudnya dulu nyetak juga masih lama ya kan. Misalnya proses editing sampai nyetak itu kan butuh proses yang sangat lama gitu loh. Jadi apa yang jadi tren hari ini bisa jadi baru keluar di tempat saya gitu kan, bukunya terdeliver ke sana gitu. Itu bisa jadi 3 bulan bahkan setahun kemudian kan. Lama ya. Itu. Nah, kayak koran pun kita dulu koran sampai tempatku tuh udah lewat. Misalnya lewat tanggalnya hari iya, itunya. lewat jadi kita itu udah delay, informasinya itu delay gitu. Ini nggak secepat sekarang. Kalau sekarang ya kita tahu sendiri gitu, ada demo di mana kita bisa tahu terus ikut-ikutan. Bahkan live-nya langsung ada di situ Live-nya kan. langsung ada gitu. Bingung kan? Iya benar-benar. Nah ngomong tadi perpustakaan nih Mas Mas Aris tuh di zaman sekolah dulu atau kuliah nih, tipikalnya anak yang rajin. Itu ke perpus tapi tadi. Itu Iya. kebutuhan kali ya, karena delay ya, karena delay. Delay. Karena rajin kah atau yang biasa aja terus Rajin juga sih sebenarnya gitu. standar aja gitu. Standar aja, cuman karena kita lahir dari keterbatasan, kita tuh selalu memikir bagaimana mencari peluang supaya bisa tetap survive, dalam arti bisa tetap kuliah, gitu. Jadi dari situ kita selalu nyari istilahnya, oh di sana ada pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang gitu sambil kuliah gitu. Jadi ya waktu itu kita akhirnya terkumpul istilahnya sama anak-anak yang memang Punya misi yang sama. punya misi yang sama gitu. Ini daripada kita pulang kuliah bengong atau main gitu nongkrong, kita nggak punya uang gitu. Kita ngapain deh yang bisa menghasilkan gitu. Dari situ kemudian kita ya nyari-nyari peluang gitu istilahnya gitu. Gokil. Buat akademisnya mungkin standar-standar aja, tapi mencari peluangnya yang pintar. Cuman gini, gue sering karena tertarik sama politik gitu ya juga ya. Waktu itu kan memang pertama masuk itu kita langsung dihadapkan sama demo besar-besaran. Awal masuk apa Mas? Awal masuk kuliah. Oke. Masuk kuliahnya pas 98. Tahuan ya. Tahuan ya Mas. Jadi zaman SMA pun kan sebenarnya itu ekonomi udah mulai bergejolak tuh. 96, 97 itu sebenarnya sudah benih-benih apa istilahnya? Udah mengarah ke sana ya gitu. Udah mulai anget gitu lah ya, orang-orang udah mulai pada protes gitu lah pun. Sorry. Zaman itu kan memang represif sekali gitu pemerintahan itu, tapi dengan ekonomi yang sudah mulai mendrop gitu, itu udah mulai timbul demo-demo kecil gitu. Tapi Mas Aris Aduh, pas zaman sekolah ambilin minum dulu dong. iklan. Mas, tapi dulu pas Mas Aris sekolah, kuliah, kebayang nggak ada di posisi sekarang jadi manajer AE di sebuah media gitu, kebayang nggak Mas? Enggak sih, karena apa? Yang gue cari sebenarnya itu pendapatan, pendapatan tambah, profesi apa yang bisa memberikan pendapatan tambahan selain gaji. Jadi sebenarnya nggak terpaku sama jabatan, gitu loh. Mudah nggak deh maksud gue tuh. Jadi makanya gue kemudian nyari lowongan itu sales waktu itu. Jadi sejak zaman kuliah tadi ceritanya itu karena kita selalu nyari peluang-peluang itu, yang paling gampang kan jualan sebenarnya, gitu. Dan dilalah waktu itu Jawa Pos tuh rame-ramenya lagi bikin koran daerah. Mungkin sebenarnya Kompas Gramedia juga dengan tribunnya kan. Kita kan punya tribun-tribun tuh. Tribun Jogja, tribun mana gitu kan banyak gitu. Nah, Jawa Pos juga ada waktu itu radar namanya. Gitu. Ini sebut tetangga nih. Ini bisa disensor gampang. Terus tapi nggak apa-apa kita sebutin aja. Nah, waktu itu karena kita lagi nyari peluang gitu kan. Kira-kira ngapain ya gitu. Nah, kita inisiatif tuh bertiga waktu itu, teman saya namanya Rohman sama satu lagi juga lupa Rohim. ya. Bener. Rohim bener. Tapi kita bertiga kita tuh kita kenapa nggak ngajuin proposal ke Radar Banyumas gitu. Kita ngajuin sebagai loper korannya. Tapi kita minta koran yang istilahnya free selama sebulan gitu untuk kemudian kita sebarin ke
mereka-mereka yang di sekitar pokoknya kampus kita lah gitu, sehingga ketika pagi kita ngeloper koran, kemudian nanti kita langsung berangkat kuliah gitu. Nah bener kita ngajuin proposal ke situ, ternyata disambut baik sama Jawa Pos tuh gitu. Nah kita dapat sampel, kalau kita sekarang ada nomor perkenalan tuh koran gitu, kita dikasih nomor perkenalan 50, kemudian kita sebarin ke daerah-daerah yang kita bagi 3 tuh, Purwokerto Utara, Selatan gitu lah ya, Timur, Barat gitu, kita bertiga itu. Nah di situ nanti setiap pulang kuliah kita balik lagi ke rumah-rumah yang kita bagiin tadi, kita tanyain sampai sore tuh, mau langganan nggak gitu kan, langganan segini gitu. Nah di situ kan kita dapat margin. Nah disitulah yang kemudian gue berpikir ternyata, oh iya, profesi sales itu sangat memungkinkan kalau misalkan gue sebagai karyawan tetapnya misalkan Radar Jawa Pos waktu itu gitu, tapi gue di bidang salesnya gue bisa berharap dapat komisi atau insentif itu gitu kan. Nah makanya setelah itu Uang. Balik lagi. Terus Oke, dari situ akhirnya melamar pekerjaan selalu yang Sales. posisinya sales gitu. Ya singkat cerita, akhirnya ada lowongan di Kompas Gramedia. Walaupun saat itu sebenarnya bukan lowongan sales, tapi wah ini batu loncatan nih. Oke. Secara gue lulusan komunikasi, kemudian ada lowongan waktu itu promotion. Pas nih. Pas nih, udah batu loncatan. Siapa tahu nanti ada lowongan salesnya, Sales lagi. gue bisa masuk situ gitu kan. Nah, udah wawancara sama waktu itu direktur marketing ya kalau nggak salah, Mas Tommy, sama direktur pemberitaan Mas Margono waktu itu. Sekarang udah sepuh sekali beliau. Terima kasih Mas Margono. Terima kasih Mas. Yang sudah menerima saya. Nah, ketika wawancara ternyata CV saya itu isinya pengalaman sales gitu kan dari zaman kuliah itu. Ya saya ceritakan pengalaman tadi ngoper koran gitu kan, sampai kan sebenarnya sebelum ke Kompas Gramedia juga kerja medical representative. Pernah denger nggak? Enggak lagi. Jualan obat, farmasi ketemu dokter tiap hari itu. Ini Mas obat yang boleh yang obat gatal nih. Bukan dong. Itu Pak, Hilang. di jembatan Tanah Abang itu, jembatan Tanah Abang. Itu namanya apa ya? Itu namanya. Kalau gue enggak sih, bukan kayak gitu. Tapi visit misalkan nih di area sini Palmerah gitu kan, ada 100 dokter. Ah itu target lu tuh dari 100 dokter itu. Gue ketemu tiap hari sama dokter-dokter itu, bawa brosur dari perusahaan tempat gue kerja. Baru tahu gue ternyata paros di sini, dikit sini. Gue kerja di Semarang waktu itu, kuliah di Solo, terus Semarang kerja di situ. Medical representative itu namanya, gitu. Udah sales tuh kan. Nah ke Jakarta nyari sales juga, Terminik, perusahaan pest control, sales juga gitu. Nah dari situ kemudian dapat lowongan, ada lowongan itu promosi di Kontan. Lamarlah ke situ. Begitu lihat CV gua, sales gitu kan. Lah, ini mah kamu cocoknya jadi AE gitu. AE apa bos gitu kan? AE apa pak gitu. AE itu ya sales gitu. Wah, justru itu yang saya cari pak sebenarnya. Terus ya sudah. Nah, aku nanya kan, Pak, tapi mohon maaf, salesnya ada skema insentif nggak ya, komisi gitu? Karena kalau sales itu sebenarnya saya pengennya yang ada insentifnya biar saya bisa dapat pendapatan lebih dari sekedar gaji gitu. Oh ya ada dong gitu. Nanti akan kita buat. Berarti belum ada. Yang penting Mas Haris masuk dulu nih. Ya, akhirnya ya singkat cerita jadi sales lah kita. Gitu. Berarti awal masuk insentif itu tetap belum ada ya Mas? Sampai berapa lama itu baru ada? Tetap belum ada. Aku merasa jebak nih gue. Kayak apa Sialan gitu. gue kejebak. Sialan nih gitu. Dan kejutan ada lagi setelah gue masuk tuh kan. Ada jebakan lagi ternyata di sini tuh. Sekarang penuh jebakan ya kalau pekerjaan itu. Ternyata semua itu trainingnya, probationnya itu jadi reporter semua. Apalagi dulu redaksi tuh galak-galak banget. Galak-galak banget. Konkretin aja.
Bu, bos.